Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video saya. Ya, di video kali ini saya akan membahas tentang mata kuliah instalasi tegangan menengah, yaitu tentang jaringan tegangan menengah. Jaringan tegangan menengah atau biasa disebut JTM. Jaringan tegangan menengah yaitu merupakan bagian dari sistem tenaga listrik antar gardu induk dan gardu distribusi. Pada jaringan ini pada umumnya terdiri dari jaringan 3 fasa dengan menggunakan 3 atau 4 kawat sebagai penghantar. JTM ini dimulai dari keluarnya dari pemutus tenaga dari transformator step down GI atau transformator step up pada pembangkit sistem distribusi skala kecil hingga pemisah incoming transformator distribusi 20 kV sampai 231 per 400 volt. Adapun konstruksi jaringan tegangan menengah, yang pertama ada saluran udara tegangan menengah atau SUTM, yang kedua ada saluran kabel udara tegangan menengah atau SKUTM, dan yang ketiga ada saluran kabel tanah tegangan menengah atau biasa disebut SKTTM. Yang pertama, saluran udara tegangan menengah atau SUTM. Saluran udara tegangan menengah atau SUTM ini adalah konstruksi untuk penyaluran tenaga listrik pada daya yang sama. Konstruksi ini terbanyak digunakan untuk konsumen jaringan tegangan menengah yang digunakan di Indonesia. Ciri dari jaringan tegangan ini adalah penggunaan penghantar telanjang yang ditopang dengan isolator pada tiang besi maupun beton. Adapun gambarnya bisa dilihat. Dan konstruksi jaringan tegangan menengah yang selanjutnya yaitu saluran kabel udara tegangan menengah atau SKUTM. Untuk lebih meningkatkan keamanan dan keandalan penyaluran tenaga listrik, penggunaan penghantar telanjang atau penghantar berisolasi setengah pada konstruksi jaringan saluran udara tegangan menengah 20 kV dapat juga digantikan dengan konstruksi penghantar berisolasi penuh yang dipilin. Gambar dari saluran udara kabel tegangan menengah atau SKUTM yaitu dapat dilihat pada gambar. Sedangkan konstruksi jaringan tegangan menengah yang terakhir ada saluran kabel tanah tegangan menengah atau SKTTM. Konstruksi ini adalah konstruksi yang aman dan andal untuk mendistribusikan tenaga listrik tegangan menengah, tetapi relatif lebih mahal untuk penyaluran daya yang sama. Dibandingkan dengan SUTM, penggunaan SKTM ini akan memperkecil risiko kegagalan operasi akibat dari faktor eksternal maupun dari meningkatkan keamanan ketenaga listrikan. Adapun gambar dari SKTM dapat dilihat. Dan selanjutnya ada struktur jaringan tegangan menengah, yaitu antara lain ada jaringan radial, jaringan hantar penghubung atau tilen, yang selanjutnya jaringan lingkaran atau loop, selanjutnya jaringan spindel, maupun jaringan gugus atau cluster. Yang pertama ada jaringan radial. Sistem distribusi dengan pola radial adalah sistem distribusi yang paling sederhana dan ekonomis. Pada sistem ini terdapat beberapa penyulang yang menyuplai beberapa gardu distribusi secara radial.
Keuntungan dari sistem ini adalah sistem ini tidak rumit dan lebih murah dibanding dengan sistem yang lainnya. Namun, keandalannya lebih rendah dibanding dengan sistem yang lainnya. Selanjutnya, struktur yang selanjutnya ada jaringan hantaran penghubung atau T-line. Jaringan T-line digunakan untuk pelanggan penting yang tidak boleh padam, misalnya seperti bandar udara, rumah sakit, dan lain-lain. Pada sistem ini memiliki minimal 2 penyulang sekaligus dengan tambahan automatic charge over switch atau automatic transfer switch, yang setiap penyulang terkoneksi ke gardu pelanggan khusus tersebut, sehingga bila salah satu penyulang mengalami gangguan, maka pasokan listrik akan dipindah ke penyulang lain. Selanjutnya yang ketiga ada jaringan lingkaran atau loop. Sistem ini terdapat penyulang yang terkoneksi membentuk loop atau lingkaran tertutup untuk menyuplai gardu distribusi. Gabungan dari dua struktur radial menjadi keuntungan pada pola loop karena pasokan daya lebih terjamin dan memiliki keandalan yang cukup. Selanjutnya jaringan spindle. Jaringan ini adalah suatu pola kombinasi jaringan dari jaringan radial dan ring atau loop. Spindle ini terdiri dari beberapa penyulang atau feeder yang tegangannya diberikan dari gardu induk, dan tegangan tersebut berakhir pada sebuah gardu hubung atau GH. Pola dari jaringan ini digunakan pada jaringan tegangan menengah yang menggunakan kabel tanah atau saluran kabel tanah tegangan menengah atau SKTM. Namun, pada pengoperasiannya sistem ini berfungsi sebagai sistem radial. Yang terakhir ada jaringan gugus ataupun biasa disebut cluster. Sistem ini terdapat saklar pemutus beban dan penyulang cadangan, di mana penyulang ini berfungsi bila ada gangguan yang terjadi pada salah satu penyulang, maka penyulang cadangan inilah yang menggantikan fungsi suplai ke konsumen. Dari struktur jaringan tegangan menengah tadi, selanjutnya kita beralih ke komponen dari jaringan tegangan menengah, yaitu ada tiang, ada isolator, ada penghantar maupun kabel. Yang pertama tiang. Tiang yang kita ketahui ada yang terbuat dari besi maupun yang terbuat dari beton. Sedangkan isolator ada isolator tumpu maupun isolator tarik. Begitupun ada penghantar dan ada kabel. Selanjutnya, gangguan-gangguan yang terjadi pada jaringan tegangan menengah. Yang pertama, gangguan hubung singkat, yaitu ada dua jenis, yaitu ada gangguan permanen maupun gangguan temporer. Gangguan hubung singkat pada jaringan tegangan menengah dapat terjadi antar fasa, yaitu 3 fasa ataupun 2 fasa, atau 1 fasa ke tanah, dan sifatnya bisa temporer maupun permanen. Yang gangguan permanen yaitu hubung singkat pada kabel, bilitan trafo, generator, yaitu tembusnya isolasi. Yang kedua ada gangguan temporer, misalnya flashover karena sambaran petir,
flashover karena flashover dengan pohon maupun tertiup angin. Yang kedua, ada gangguan beban lebih. Gangguan beban lebih ini terjadi karena pembebanan sistem distribusi yang melebihi kapasitas sistem terpasang. Gangguan ini sebenarnya bukan gangguan murni, tetapi bila dibiarkan terus-menerus berlangsung dapat merusak peralatan. Yang selanjutnya ada gangguan tegangan lebih. Gangguan tegangan lebih ini merupakan gangguan yang sering terjadi pada saluran distribusi. Berdasarkan penyebabnya, gangguan ini dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama tegangan lebih power frekuensi, yaitu pada sistem distribusi. Hal ini biasanya disebabkan oleh kesalahan pada AVR atau pengatur tap pada trafo distribusi. Yang kedua ada tegangan lebih surja. Gangguan ini biasanya disebabkan oleh surja hubung atau surja petir. Dan yang terakhir adalah proteksi pada jaringan tegangan menengah. Yang pertama ada alat pengaman celah, yaitu misalnya alat pengaman celah batang atau root gap, maupun ada alat pengaman celah sekring atau fuse root gap. Yang ketiga ada alat pengaman celah tanduk atau horn gap. Selanjutnya alat pengaman lighting arrestor. Lighting arrestor adalah suatu alat pengaman yang melindungi jaringan dan peralatannya terhadap tegangan lebih atau abnormal yang terjadi karena sambaran petir atau biasa disebut flashover, dan karena surja hubung atau switching charge di suatu jaringan. Yang selanjutnya ada recloser. Recloser ini berfungsi untuk memutuskan saluran secara otomatis ketika terjadi gangguan dan akan segera menutup kembali beberapa waktu kemudian sesuai dengan setting waktunya. Proteksi selanjutnya ada fuse cutout. Fuse cutout ini biasanya digunakan pada jaringan distribusi 20 kV untuk proteksi trafo distribusi dari arus lebih akibat hubung singkat. Selanjutnya ada sectionalizer. Sectionalizer adalah peralatan hubung yang berfungsi sebagai alat pemutus yang akan bekerja secara otomatis membebaskan seksi yang terganggu sehingga dapat mempersempit daerah padam. Dan yang terakhir ada load break switch. Ya, cukup sekian video pembahasan tentang mata kuliah instalasi tegangan menengah tentang jaringan tegangan menengah atau disebut JTM. Saya ucapkan banyak terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Dan saya minta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat penyampaian yang kurang pas maupun penyampaian yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.